Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Pak Semara M. Sebayang selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika Profesi. Dan saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat, Tinjauan Etika dan Hukum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Naufal Arif Pratama, Prodi Ilmu Hukum. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian advokat. Advokat adalah profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, mempelopori pembaharuan, pembangunan, dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum. Berikutnya ada sejarah advokat di dunia. Yang pertama di zaman Yunani dan Romawi kuno. Profesi advokat sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, di mana orang-orang terpelajar membantu orang dalam perkara hukum. Yang kedua, di zaman abad pertengahan. Di Eropa, profesi advokat berkembang dan menjadi lebih formal dengan pembentukan organisasi advokat. Berikutnya, kode etik advokat. Kode etik advokat sendiri pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan bersama di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi advokat yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI. Berikutnya landasan hukum di advokat. Ada beberapa landasan hukum advokat. Di antaranya Undang-Undang Hukum Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Peraturan Pemerintahan Nomor 83 Tahun 2008 tentang syarat dan tata cara pemberian izin beracara bagi advokat, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 83 Tahun 2008. Selanjutnya persyaratan seorang advokat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia. B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Berusaha sekurang-kurangnya 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. F. Lulusan ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. D. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang tak diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. I. Berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selanjutnya, hak dan kewajiban advokat. Hak advokat yang pertama, memberikan jasa hukum kepada klien. Yang kedua, mewakili klien di pengadilan. Yang ketiga, mengakses informasi dan dokumen yang diperlukan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan klien. Yang kelima, menerima honorarium yang layak. Kewajiban advokat yang pertama, menjaga integritas dan profesionalisme. Yang kedua, mematuhi kode etik advokat. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan klien. Yang keempat, memberikan nasihat hukum yang jujur dan objektif. Yang kelima, mewakili klien dengan itikat baik dan profesional. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana advokat. Advokat bertanggung jawab pidana jika melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang pertama, penipuan. Advokat yang melakukan penipuan pada klien atau pihak lain dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP. Penggelapan. Advokat yang melakukan
Penggelapan uang atau barang klien dapat dijerat dengan pasal 372 KUHP. Yang ketiga, sumpah palsu. Advokat yang melakukan sumpah palsu dapat dijerat dengan pasal 242 KUHP. Yang keempat, melanggar rahasia klien. Advokat yang melanggar rahasia klien dapat dijerat dengan pasal 322 KUHP. Mungkin ada tambahan tentang sanksi yang dilanggar seorang advokat. Jika seorang advokat melakukan tindakan pidana, dapat dikenakan sanksi seperti: yang pertama, pidana penjara. Advokat dapat dihukum penjara sesuai dengan pasal yang dilanggar. Yang kedua, denda. Advokat dapat dikenakan denda sesuai dengan pasal yang dilanggar. Yang ketiga, pencabutan izin. Advokat dapat kehilangan izin praktiknya jika melakukan tindakan pidana. Yang keempat, pemberhentian sementara. Advokat dapat diberhentikan sementara dari praktiknya jika melakukan tindakan pidana. Jadi kesimpulannya, profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang independen, bertanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak klien, dan menjaga supremasi hukum. Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi, advokat harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dan hukum, termasuk menjaga independensi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai pelindung hak individu, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Jika ada kurang kata atau kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.